Baik Ananda semua, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan materi kita yaitu tentang membiasakan perilaku terpuji atau membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Ananda sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau memang Ananda sudah paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan. Namun di sini tidak hanya cukup dengan kata-kata sudah Bu, tetapi Ibu akan mencoba mengetes sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi kita ini. Nah, jadi nanti Ibu akan melontarkan beberapa pertanyaan. Silahkan Ananda jawab pertanyaan-pertanyaan Ibu sesuai dengan pemahaman saudara. Oke? Baik, Bu. Oke, kita lanjut kepada soal yang pertama. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, yang pertama kita masuk kepada akhlak berpakaian. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, akhlak berpakaian itu ialah kebiasaan ataupun perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana itu bertujuan untuk berpakaian. Jadi bagaimana menurut Ananda, apa itu akhlak berpakaian seorang muslim? Menurut saya, akhlak berpakaian seorang muslim yaitu apapun yang dipakai seperti baju, rok, jilbab yang berfungsi untuk menutup aurat. Nah, benar. Plus untuk Ananda, benar. Akhlak berpakaian seorang muslim yaitu apapun yang seperti baju, celana, jilbab, menutup aurat. Nah, jadi akhlak berpakaian yang sebenarnya kita pelajari ini yaitu tujuannya atau maksudnya yaitu perilaku ataupun kebiasaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana di sana kita seorang muslim memakai busana ataupun pakaian seperti baju, celana, rok, sampai hijab yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku ataupun ketentuan-ketentuan yang ada, yang fungsinya itu yaitu untuk menutup aurat. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut saudara apa fungsi dari berpakaian itu sendiri? Nah, ada yang bisa menjawab? Sepertinya Nanda Diani bisa menjawab. Silahkan jawab. Fungsi pakaian tersebut adalah untuk menutup aurat, Ya. untuk berhias, dan disunahkan untuk memakai pakaian yang bersih, rapi, Ya. dan pantas sesuai dengan keadaan. Oke. Nah, benar. Fungsi pakaian itu sendiri yaitu untuk menutup aurat. Jadi pakaian yang dianjurkan oleh agama Islam itu yaitu pakaian-pakaian yang memang menutup aurat. Contohnya kalau untuk perempuan kita memakai jilbab. Jilbab yang kita pakai tidak hanya untuk menutup kepala saja, tetapi dijulurkan sampai ke bagian dada, yang mana itu sudah ada ketentuannya. Nah, selanjutnya untuk berhias. Berhias yang kita lakukan ataupun dalam berpakaian itu wajar dan memang itu dianjurkan. Berhias yang dilakukan yaitu tidak
berlebihan, tetapi untuk memperindah diri dan juga memperindah bentuk kita, tidaklah berlebihan, karena yang berlebihan itu tidaklah bagus. Selanjutnya pakaian yang kita gunakan yaitu bersih, rapi, serta pantas untuk kita pakai. Contohnya pakaian yang kita gunakan itu sudah bersih tetapi tidak pantas untuk kita gunakan itu, kalau bagi seorang muslim kita memakai baju yang memang seperti contohnya baju kurung. Baju kita sudah bersih tetapi baju yang bersih itu tidaklah baju kurung, baju yang pendek lengannya. Apakah itu pantas untuk kita gunakan? Tidak. Nah, jadi pakaian itu ya memang ya bersih serta rapi serta pantas untuk digunakan. Selanjutnya sesuaikan dengan keadaan. Nah, sesuai dengan keadaan seperti ini. Ananda sekolah, ya otomatis Ananda menggunakan baju Sekolah. itu sesuai dengan keadaan. Tapi Ananda ke sekolah, Ananda sudah menggunakan baju yang bersih, rapi, serta sopan, tetapi itu tidak pantas ke sekolah. Contohnya Ananda memakai gamis ke sekolah, tidak sesuai dengan aturan, bukan? Nah, jadi baju yang kita gunakan itu ya sesuai dengan kebutuhan serta bersih, rapi, sopan, terutama menutup aurat. Nah, apakah Anda paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut kepada yang selanjutnya yaitu etika menjadi seorang tamu. Jadi bertamu itu kan tidak hanya kita datang lalu berbincang-bincang dengan orang yang di rumah, tetapi juga ada etikanya. Jadi menurut yang Ananda pahami setelah Ibu jelaskan tadi, bagaimana menurut saudara etika kita menjadi seorang tamu? Sudah bisa dijawab, Ananda? Sudah, Bu. Oke, silakan jawab, apa itu etika kita ketika menjadi seorang tamu? Etika kita ketika menjadi seorang tamu itu pertama, meminta izin masuk maksimal 3 kali, memberikan isyarat atau salam, menggunakan pakaian yang rapi, dan jangan mengintip ke dalam rumah. Oke, bagus. Berarti Ananda sudah paham ya. Aplaus untuk Ananda. Ibu jelaskan lagi, etika kita dalam bertamu atau ketika menjadi seorang tamu itu yang pertama, kita mengetuk atau meminta izin masuk. Mengetuk pintu itu hanya 3 kali. Jika sudah 3 kali kita mengetuk pintu, tidak juga ada yang menyahut di dalam, maka berhenti. Nah, selanjutnya yaitu pakaian yang kita gunakan ketika bertamu itu sopan dan pantas. Selanjutnya, ketika kita bertamu ataupun datang ke rumah orang, telah mengetuk pintu dan ada yang menyahut, ada yang menyuruh masuk, silahkan masuk, kata tuan rumah, maka kita ucapkan atau beri isyarat atau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita masuk. Nah, selanjutnya kalau seandainya sudah 3 kali tidak ada yang menyahut dan tidak ada yang membukakan pintu, jangan sekali-kali mengintip ke dalam rumah. Jadi kalau sudah 3 kali, maka sebaiknya pulang saja dahulu, lalu datang lagi untuk bertamu
di lain waktu. Jangan mengintip, jangan mentang-mentang Ananda sudah kenal dengan si pemilik rumah, maka Ananda mengintip lewat jendela atau lewat tempat yang bisa Ananda intip ke dalam rumah untuk melihat apakah ada orang di dalam rumah. Nah, sejauh ini Ananda paham? Paham, Bu. Oke, sedikit lagi Ibu tertinggal mengenai akhlak berhias serta akhlak berjalan. Nah, di akhlak berhias itu silahkan kita sebagai manusia itu berhias, tetapi wajar, pantas, serta tidak berlebihan. Nah, sebagai kita manusia wajar untuk kita berhias, apalagi kita perempuan. Nah, baik perempuan maupun laki-laki itu wajar untuk berhias, yaitu untuk memperelok penampilan serta orang-orang yang memandang itu senang untuk memandang kita. Nah, pantas di sini hiasan yang kita pakai atau riasan yang kita gunakan itu pantas untuk kita gunakan di waktu yang seharusnya, seperti ketika Ananda ke sekolah. Ananda perlu berhias seperti menggunakan sedikit bedak ataupun bedak, tapi tidak boleh yang menor. Tidak mungkin Ananda ke sekolah menggunakan make up dan segala macamnya yang berlebihan. Jadi menggunakan bedak itu perlu tetapi tidak berlebihan. Selanjutnya tidak berlebihan. Nah, di situ konteks tidak berlebihannya. Ananda ke sekolah tetapi Ananda memakai riasan yang seperti orang ke kondangan, tidak mungkin. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Berhias itu boleh, menggunakan kosmetik boleh, menggunakan perhiasan itu boleh, tetapi tidak berlebihan, tidak mengundang sesuatu yang akan menjadi bahaya untuk diri sendiri. Lalu untuk akhlak dalam perjalanan, kita perjalanan itu pertama dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengerjakan sholat sunnah sebelum memulai perjalanan. Nah, waktu ingin perjalanan itu kita turun dari rumah, baca doa, lalu naik ke kendaraan. Kalau seandainya menggunakan kendaraan, silakan baca doa juga. Yang selanjutnya yaitu kalau seandainya kita naik kendaraan, disunahkan menaiki kendaraan itu dengan membaca basmalah. Lalu ketika sudah duduk di dalam kendaraan, ucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kalau perjalanan yang kita lakukan itu jauh, boleh kita mengqashas atau menjamak sholat, tetapi itu ada batasan seberapa jauh dan seberapa lama perjalanan yang kita lakukan. Ananda contohnya dari rumah ke sekolah, perjalanan cuma 30 menit, tapi Anda mengqashas sholat, itu tidaklah wajar. Perjalanan yang bisa kita jamak atau qashas sholat itu perjalanan yang kita tempuh kurang lebih 6-8 jam. Nah, disunnahkan atau sebaiknya ketika perjalanan itu kita berzikir. Sejauh ini Nanda paham? Paham, Bu. Oke, berarti Nanda paham. Untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya mungkin kita akan Ibu minta Nanda untuk mengerjakan tugas halaman 68 pada buku siswa. Silakan Ananda kerjakan, lalu minggu depan Ibu bagi tugasnya. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan tugas. Baik, Bu. Oke.